Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Mudah-mudahan nanti ibu dipanggil sama Allah dalam keadaan husnul khotimah ya ibu ya. Doa kita bersama ibu aja ya. Lalu yang berikutnya ibu pengurus majelis taklim, Bu Is yang saya hormati serta semua jajarannya, ibu-ibu yang lainnya yang dapat saya sebutkan satu persatu. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat lahir batin. Shalawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari ibu-ibu ya, saya sendiri merasa kadang-kadang kok hidup ini kok kayak ada habisnya gitu. Padahal pasti ada habisnya besok ya. Ada garis finishnya. Ibaratnya nunggu waktu saja bu ya, nunggu waktu saja. Mudah-mudahan kita semua terus katakanlah paling tidak setiap minggu ini dapat berkumpul ya untuk tahlil tahmid, termasuk di dalamnya mendoakan saudara-saudara kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, Bu Is ya, ini pertemuan kedua ya. Dari pertemuan kemarin diantaranya ada saya menyampaikan apa ya diantaranya Bu ya, bahwa kita di Kecamatan Jembrana Bu Is, kantornya sudah baru Bu Is, tingkat 2 yang di pojok itu Bu. Ruang nikahnya juga sudah bagus, hanya mobilnya belum satu paket Bu, karena memang keterbatasan anggaran pemerintah, sehingga insya Allah tahun ini sudah diusulkan untuk mobilnya. Kalau gedungnya sudah relatif bagus, tingkat 2. Alhamdulillah. Pemerintah senang kalau nanti ada masyarakat saudara kita yang memang punya anak atau cucu yang mau nikah umpamanya bisa di kantor. Bisa di kantor, kalau di kantor. Bukan saya ya Pak ya? Iya. Nanti bisa di yang lain semua ada anak, ada cucu ya Bu Is ya umpamanya bisa di kantor. Kalau nikahnya di kantor gratis Bu Is. Jadi kalau kita manggil ya ada, anggaplah biaya transport dan masuk ke kas negara juga itu bayarnya Rp600.000. Itu suka-suka saja, Banyak kadang-kadang saudara kita yang bertanya, Pak nanti kalau nikah di kantor itu kayaknya apa ya? Ada yang kurang atau bagaimana, tradisi atau adat istiadatnya? Enggak. Banyak yang sudah melaksanakan itu, nikahnya iya di kantor, tapi nanti perkara ada yang berkaitan dengan adat istiadat atau doa, istighosah dan lain sebagainya, ya nanti di rumah, kan begitu Bu ya umpamanya. Tidak ada masalah, tergantung masyarakat sendiri apa yang dihindari. Jadinya pemerintah mengakomodir semua apa yang terbaik lah, layanan prima untuk masyarakat. Begitu juga ini masih kesimpulannya kemarin Bu ya, usia nikah itu Bu sekarang kalau dulu wanita 16 tahun diizinkan menikah dulu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tapi karena hasil penelitian berbagai pertimbangan bahwa kalau wanita Indonesia itu menikah di bawah 16 tahun itu banyak mudaratnya. Ya bukan kemarin sudah saya sebutkan ya, tidak usah saya ulas lagi. Pokoknya banyak mudaratnya, Ibu tahu dah itu. Kan begitu. Makanya ditingkatkan menjadi sekarang sama antara usia nikah bagi laki-laki 19 tahun, perempuan juga 19 tahun. Diharapkan seperti itu, harapan keluarga agar terhindar dari hal-hal yang merugikan terutama wanita itu sendiri. Karena wanita kalau sudah nikah Bu ya terlalu muda itu kasihan. Katakan kalau rezekinya lancar, punya anak, ngurus anak, menyusui,
ngurus rumah tangga, ngurus suami. Ya kalau kebetulan ekonominya mapan, bisa mencari pembantu dan lain sebagainya. Tapi kalau umpamanya zaman sekarang banyak saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung ya guys ya, punya anak masih muda, ngurus anak, ngurus rumah tangga, melayani suami, aduh kasihan, itulah yang di antara mudaratnya itu. Tuh, sehingga dinaikkan menjadi 19 tahun. Paling tidak sudah tamat SMA dulu, tamat alih dulu, paling tidak bisa kerja dulu lah, paling tidak wawasnya sudah tentang rumah tangga sudah lumayan dulu, sehingga siap nanti untuk nanti rumah tangga itu bulan ceria. Terus selanjutnya ibu zaman sekarang ada saya istilahkan intak dan iptek bu. Kalau intak itu peningkatan iman dan takwa. Insya Allah peningkatan untuk iman dan takwa ini diantaranya ialah bentuknya seperti ini diantaranya bu. Paling tidak setiap minggu kumpul. Di samping kita setiap harinya, setiap saatnya kan sudah secara individu di rumah masing-masing. Tingkatkan terus ya bu ya. Kami mengajak, bukan kami menggurui ya bu ya. Sama saja kita hanya saya pernah diberi tugas untuk memberi motivasi kepada kita semua. Ya, anggaplah walaupun ibu sudah tahu apa yang saya sampaikan, tapi kalau ibu menerima insya dari nilai pahala. Bukan berarti saya tahu, walaupun Pak Tisno menyampaikan seperti itu saya sudah tahu, nggak perlu deh rasanya. Rasanya tuh juga semuanya dari nilai ibadah. Kalau kita niatkan lillah karena Allah Ta'ala. Ya ibu ya. Saya kira kalau iman dan takwa saya kira tidak terlalu masalah lah. Kita di Bali, di Jembrana nih, tidak masalah. Kecuali nanti ada bu, umpamanya kalau ada saudara-saudara kita yang khusus butuh bimbingan agama khusus dalam bab-bab tertentu, bu, boleh kita hubungi nanti baik secara person, secara pribadi boleh nanti. Iya, umpamanya terkait dengan apa boleh. Katakan kalau di pertemuan seperti ini, di majelis seperti ini kan waktunya terbatas, ibu-ibu ya boleh. Seperti ada ibu kemarin nyambung buat siapa yang ada bu yang bingkil mobil di depannya, lupa saya. Yang maaf beliau suaminya meninggal. Mau ada jodoh, mau ada ya laki-laki yang mangus. Ini dia. Mana lupa mau? Dibuka duluan. Bu, ini kalau saya sampaikan ini kan jadi doa bu ya. Aminkan bu, aminkan. Setuju bu Is dengan senang hati saya, benar bu Is. Dengan senang hati itulah memang tugas kami bu Is. Kami kalau memang masyarakat katakanlah mungkin dahero dengan kami serta amatur, mana kami itu kurang enak. Maaf bukan saya. Aduh, itu jangan yang saya mati dikasih sama pemerintah yang notabene itu adalah uang dari masyarakat. Gitu wis. Maaf ya, makanya kalau saya nanti terkesan agresif untuk dalam rangka melayani ibu-ibu, jangan diartikanlah lain, tapi murni karena pemerintah melalui Kementerian Agama, melalui penyuluhnya, saya ingin memberikan prima kepada masyarakat. Saya ingin memastikan bahwa jamaah ya saudara-saudara muslim dimanapun masuk gang, masuk jalan seperti ini, walaupun masuk gang tapi rumahnya kan apa ya standar ke atas, menengah ke atas. Saya baru tahu nanti atasan kami dia tanya itu di mana itu, kita masih YouTube nanti di mana itu, akan itu kita sampaikan di sini ada. Nah, jadinya nanti kalau ada apa-apa ibu terkait dengan pelayanan muslim, insya Allah jadinya aparatur di Kementerian Agama asing dan ibu di sana ada saudara kita yang muslim dan itu diantaranya itu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, itu kaitannya dengan peningkatan iman dan takwa bu. Tingkatkan terus bu ya. Ini memang sih kalau kita kerja di pasar ya cari rezeki itu juga nilai ibadah, tapi juga tingkatkan terus. Karena apa namanya ya, kadang-kadang kita di dunia jangan puas bu. Kita kadang-kadang sudah insya Allah kalau saya besok dipanggil sama Allah, insya Allah mantep ya. Dan banyak pertanyaan lagi, dan rasanya mulus saja di kubur. Jangan terlalu optimis seperti itu, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita ngomong ya, berinteraksi sama teman-teman tanpa bisa kita sadari.
Setelah kita di rumah, sambil di rumah tadi kok ada. Itu akan ya mengganti dengan adanya banyaknya kita punya amal ya, amal katakanlah di luar yang wajib ya Bu ya, ini kan sifatnya sunnah, tapi itu menutup yang itu tadi ya Bu ya, termasuk untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Lanjut ke ilmu pengetahuan dan teknologi Ibu. Zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, contohnya ada HP Android umpamanya gitu ya. Siapa tahu ada punya anak muda dan lain sebagainya, itu harus kita antisipasi Bu. Apa sih kalau mau kita nolak kemajuan, ya malah kita mau mundur. Kita terima semua itu, kita kelola semua itu dengan cara ya memperkuat ya apa-apa yang ada, apa-apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama, nilai-nilai adat dan budaya, harus kita bisa mencarinya. Buang jauh. Nilai manfaatnya kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemaslahatan. Yang kedua ibu-ibu, itu terkait dengan itulah diantaranya. Misalnya di APM dulu katakanlah kita ibaratnya menjelajah dunia itu. Kalau terbuka itu kan macam-macam kita ketemui ya, diantaranya itulah untuk membersihkan setiap minggu paling tidak kita kumpul untuk membersihkan mungkin maaf ya Bu ya, dosa mata kita dan lain sebagainya. Ibu saya kira juga tidak masalah lah, paling tidak untuk anak-anak kita. Selanjutnya ibu-ibu kaitannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang Bu ya kaitannya dengan sekolah di madrasah ibu-ibu. Kami sekarang istilahnya kita untuk sekolah ya, ikut saja dengan baik, datang saja, insya Allah lulus dapat ijazah. Tapi ada kecenderungan sekarang punya ijazah, lulus ya, tapi kadang-kadang setelah bersaing di dunia kerja itu sering saudara-saudara kita banyak kalah gitu. Padahal dari sisi pendidikan, gelar atau apa dan lain sebagainya berimbang aja dalam hal-hal tertentu, skill dan keterampilan masih banyak. Hasil penelitian dari beberapa akademisi ternyata memang istilahnya masih ada sebagian orang tua kita yang istilahnya kalau sudah anaknya sekolah di suatu lembaga pendidikan, entah itu umum atau madrasah dan lain sebagainya, kadang-kadang orang tua itu lepas tangan begitu saja. Padahal anak kita di sekolah atau di madrasah berapa jam sih dia? Selebihnya kan di rumah. Nah itulah yang akan menyebabkan. Padahal kadang-kadang di sekolah karena mungkin siswanya banyak Bu ya. Saya pernah jadi guru. Emang kadang-kadang luput saja. Kadang-kadang ada anak itu diem, ada dua kemungkinannya, diem anak sudah mengerti di sekolah aja diem karena betul-betul blank, nggak masuk pelajaran. Kadang-kadang ditanya sama gurunya diem, gurunya nganggap anaknya sudah bisa, padahal nggak bisa. Selanjutnya begitulah jadinya, hanya ketinggalan terus. Nah itulah sampai di rumah mestinya anaknya itu harus ditanya pelajaran apa. Gimana anaknya bisa nggak menjawab? Bila perlu kalau tidak bisa ibu, apalagi yang berkaitan dengan pembelajaran ilmu pasti Bu, yang rumpun MIPA itu dari matematika, biologi, fisika. Itu kalau putus saya ibarat rantai sepeda, kalau putus satu aja tidak dibetulkan ya akan mempengaruhi yang lain dia nanti itu. Contoh kayak matematika, matematika ini kalian, artinya maksud saya itu kalau dia di sekolah kurang nilainya, bila perlu kita tambah dengan privat. Betul kalau orang tuanya bisa mengajarinya. Bila perlu kalau memang kita orang tua tidak bisa untuk pelajaran tertentu, ya kita ambil guru ke privat. Sebab ke depan tidak makin mudah Bu. Pembumian segini-segininya saja malah cenderung menurut hasil penelitian makin menyempit. Bisa kita lihat abrasi di mana-mana. Di tempat saya di Pebuahan
5 tahun terakhir masih utuh itu warung lesehan ikan bakar tuh. Sekarang sudah sebagian sudah ada, sebagian masih separuh. Bumi sudah mengecil, padahal manusia terus hasil sensus tidak berhasil, belum berhasil secara maksimal. KB-nya ya Bu ya. Iya, jadi berlaku enggak kira-kira tuh ya? Iya, kalau memang berkualitas semua. Iya, rasanya kalau itulah yang saya katakan tadi. Aduh, susah dapur saya kan begitu jadinya ya. Itulah maksudnya kita tetap berupaya terus ya Bu ya. Jangan putus asa. Justru dengan adanya bumi tidak melebar, manusianya yang lebih umpamanya meningkatkan kualitasnya. Oh, kemarin ada astronot dari mana ya sampai merencanakan bisa tidak manusia nanti hidup di planet lain atau di bulan. Ini sudah merencanakan kan di orang itu, tapi kan belum sampai sekarang ya Bu ya. Itu Bu ya kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman sekarang ya Bu ya, saya merasakan ada habis-habisnya. Dulu kita orang tua saya juga mau bilang kalau anak kita sudah kawin itu kayak urusan sudah selesai. Ternyata tidak kok. Ada cucu. Ibunya kerja, bapaknya kerja. Cucu mau cari pembantu, biayanya belum cukup. Ya sudah kita kakek ya. Kita tidak habis-habis. Itu udah balik kalau kita orang yang beragama, kalau sudah diniatkan ibadah, insya Allah jadi semua itu jadi ibadah. Itu aja dulu ya. Pertama tadi yang kaitannya dengan iman dan takwa, yang kedua kaitannya dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadinya anak-anak kita itu kalau sudah memang dari awal sudah kita arahkan dengan baik sesuai dengan bakat minatnya ibu-ibu, insya Allah apa yang kita tuju itu tercapai. Tapi kalau orang tuanya menyerahkan gitu saja ke sekolah, apa maunya anaknya, jadi nanti tidak jelas, jadi bias dia apa sih yang menjadi kesukaan, kesenangan, bakat minat anak saya. Sekarang kan istilahnya secara ilmu pengetahuan sudah ada orang yang menguasai semua bidang ilmu. Walaupun dia punya gelar ini, gelar itu, ujung-ujungnya satu yang bisa dia kuasai dengan baik. Yang paling penting endingnya nanti kita tahu bahwa oh ini yang menjadi bakat minat, kalau istilah ilmu pengetahuan, bakat minat anak saya, cucu saya, melalui pengamatan dari kecil Bu, itu ya Bu ya. Karena apa sih pekerjaan Bu ya? Asal sudah ditekuni ya, betul-betul dikuasai, insya Allah menang dalam persaingan global, menang dalam persaingan dalam dunia kerja. Tapi kalau memang sekedar lulus punya ijazah, tapi setelah masuk di dunia kerja sudah nilainya jauh dari harapan perusahaan atau lembaga yang menginginkan. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Itu ada sebelumnya tidak Bu ya. Itu aja, perlu banyak-banyak. Mudah-mudahan yang paling penting ya ibu-ibu ya, sedikit tapi berlanjut sehingga tidak terasa. Saya kira itu aja Bu ya. Mudah-mudahan hadiran saya ini menambahlah lebih mewarnailah acara kita pada sore hari ini. Jangan bosan-bosan ya Bu ya, kapan-kapan saya datang lagi, yang mudah-mudahan saya akan berusaha supaya kehadiran saya apa yang saya sampaikan tidak monoton. Nanti mungkin selanjutnya pertemuan berikutnya nanti akan saya angkat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami atau istri dalam rumah tangga Bu ya, dalam kemasan kompilasi hukum Islam. Di Kementerian Agama paling banyak masalah perkawinan dan rumah tangga, dinamikanya banyak sekali di zaman sekarang. Bapak-bapak kadang-kadang keluar rumah mungkin banyak nengok apalah begitu, sampai di rumah jadi uring-uringan dan lain sebagainya. Kan itu ibu-ibu juga kadang-kadang tidak mengantisipasi yang zaman sekarang sudah zaman kemajuan, lain dengan dulu. Tampilannya gitu-gitu saja sama suaminya, sampai di rumah jenuh lah.
Jangan heran, ini banyak rumah tangga yang apa ya? Ya itulah. Tergantung modal sih. Tergantung uang belanja. Iya. Ya Bu ya. Perlu kita antisipasi dulu ya. Memang sudah zaman juga kan seperti yang saya katakan di awal tadi. Di satu sisi memang banyak manfaatnya, tapi di sisi lain juga banyak mudaratnya. Ayo kita berdayakan, kita atur ya, kita sesuaikan dengan situasi dan keadaan di diri kita sendiri. Ya Bu ya, itu aja yang dapat saya sampaikan ibu-ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu-ibu, saya manusia biasa ya Bu aja. Saya manusia biasa, minta barokahnya ya Bu ya. Tidak luput dari kesalahan, mungkin tadi lidah saya ada yang terseluyup, untuk mohon dimaafkan. Dalam pertemuan yang sebentar ini sebenarnya ingin ada membuka sesi tanya jawab, tapi karena situasinya ya Bu ya, situasinya selanjutnya saya sudah ada nomor WA, siapa tahu sebelum saya kesini ada hal-hal di rumah yang berkaitan dengan rumah tangga, masalah agama. Saya akan coba untuk memberikan penjelasan, untuk sharing dan lain sebagainya. Kalau memang saya tidak bisa, nanti saya akan sampaikan ke atasan saya untuk diberikan jawaban supaya daripada saya nanti menjawabnya ngawur juga kan tidak bagus, di samping dosa juga tidak ada manfaatnya. Ya Bu ya, tapi saya akan coba untuk memberikan pelayanan yang terbaik siapapun, termasuk dengan ibu. Ya Bu ya, mudah-mudahan ya kita aminkan semua supaya jadi ya supaya jadi. Kan juga masih seger, perlu insya Allah kalau sudah kita dari sendiri menjadi ada suami, insya Allah nilai ibadahnya bertambah, apalagi sering sholat berjamaah bertambah. Betul ya Bu Is? Ya, ya Bu ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.